Ini negara ini sudah rusak. Panitia Asian Games terduga korupsi 9,5 miliar. Hasil pemeriksaan BPK langsung ditangani polisi sekarang. Diperiksa semua. Berdasarkan audit BPK. 9,5 miliar panitia Olimpiade 2018 sekarang sudah diperiksa polisi. Kenapa polisi bekerja mau menangkapnya? Ada audit BPK. Tapi Gubernur Jakarta ini sudah jelas ada audit BPK merugikan negara 180 miliar. Apa yang terjadi? BPK-nya yang salah. Berarti kan di belakangnya ada buto cakil. La ilaha illallah, tunggulah kau ya. Nanti meluap rakyat nggak tahan kalian. Betul. Aku udah meluap ini. Betul. Kalau meluap nanti rakyat tak tahan kalian. Kita cuma minta Ahok diproses hukum yang keempat syariat Islam, jinayat, hukum pidana. Kan tadi 3 tuh. Ibadat, muamalat, munakahat. Yang keempat jinayat. Jinayat kita sepakat serahkan ke negara. Kalau membunuh kata negara dihukum bunuh seperti Kusni Kasdut perampok toko emas, seperti Imam Samudra Amrozi oleh negara dijatuhi hukuman mati, mati. Jessica meracun orang mati, kata jaksa dituntut hukuman mati. Kata hakim 20 tahun penjara saja, 20 tahun. Terserah pemerintah kalau hukum pidana. Di dalam KUHP menghina agama itu pasalnya 156A KUHP, hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Dan bukan delik aduan. Nggak ada yang ngadu pun. Polisi wajib menangkap dan memprosesnya. Karena ini delik umum, bukan delik aduan. Kok nggak ditangkap polisi? Nah itu lagi heran kita. Apa polisi nggak pernah kursus hukum ya? Kalau itu delik umum. Nanti ku bilang pandian aku malu polisi. Aku aja ustaz tahu itu delik umum. Kalau delik umum menimbulkan keresahan, tahu saya ada yang ngadu, tangkap. Lia Eden, nabi palsu, tangkap. Proses 2 tahun penjara, 2 tahun setengah. Ahmad Musodek ngaku nabi, turun di Depok. Sama Mali Eden kan, nabi nggak turun di Depok. Jadi Depok tuh kota nabi-nabi tuh. Tangkap tuh, nabi palsu, tangkap. 2 tahun penjara, 2 tahun setengah penjara. Cecep tahun lalu jadi nabi. Cecep di Bandung. Ditangkap masuk penjara, 2 tahun penjara. Cecep jadi nabi. Ditulis saja pakai huruf Arab nggak bisa Cecep. Gimana nulis Cecep? Bapak juga. Jadi nabi juga. Ditangkap polisi 2 tahun penjara. Tahun 90 ada nabi dulu. Tahun 90-an namanya Tukimin. Di Jawa Barat. Dimarhabankan pun tak enak. Marhaban ya Tukimin. Ditangkap polisi, bikin resah masyarakat, delik umum, tangkap. Permadi, anggota DPR RI dari PDI, menghina agama, tangkap. Ahok, entah apalah ilmu si Ahok. Rasa entah keturunan naga pula dia. Kalau Lia Eden bilang dia keturunan Sun Gokong katanya. Repot kita dibikin kalau begini. Ini kalau hukum pandang dulu begini, percayalah, negeri ini bisa pecah belah. Negeri ini baru abadi nanti bagus berdiri dengan baik kalau hukum itu adil. Paham? Adil itu pada tempatnya. Kalau mencuri potong tangan, semua yang mencuri potong tangan. Satu hari anak suku Bani Makhzum, anak kepala suku mencuri. Kurang kaya apa anak kepala suku? Kaya, tapi dia hobi mencuri, ketangkap, dibawa ke Nabi, potong tangan. Kata Nabi, potong tangannya. Datang lobi. Jadi dulu memang ada lobi. Jadi nggak heran tuh datang Syafi'i Ma'arif, ya kan? Nah, datang itu Nusron Wahid. Ada memang mulabiyun itu. Jangan dah dipotong ya Rasul, anak kepala suku malu lah. Udah nggak usah dipotong, pulangkan aja barangnya. Udah. Kata Nabi, lau syarafat Fatimah la qata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Nabi Muhammad mencuri, aku langsung yang potong tangannya. Begitu Nabi. Paham? Kalau
Udah paham udah lah ceramah nih. Kita mau keadilan saja ya kan? Karena keadilan itulah yang menyebabkan Indonesia ini adil makmur. Tujuan Indonesia ini apa? Mencapai masyarakat adil, makmur, aman, sentosa. Mana bisa makmur kalau nggak adil? Mana bisa aman kalau nggak adil? Datanglah umat Islam minta keadilan, adilin penista agama. Nggak mau diproses. Datang 100.000 orang, nggak diproses. Udah datang ke kabar reskrim langsung, nggak diproses. Datang 1 juta orang, presidennya malah lihat rel kereta api. Padahal presidennya waktu kampanye dia bilang apa? Saya itu dulu di demo. Di Solo saya jadi wali kota Solo di demo. Mula-mula yang demo banyak. Saya ajak makan. Saya temuin, saya ajak makan. Lama-lama yang demo tinggal separuh. Terus saya ajak makan lagi. Tinggal 1/3. Saya temuin, saya ajak makan. Lama-lama saya nggak pernah di demo lagi. Sekarang saya rindu di demo. Rindu di demo datang 1 juta orang. Nengok rel kereta api kau. 1 juta orang datang. Tanggal 4 November. Yusuf Kala menerima. Aiko semondo gitu. Orang Sari Mandalay, Saro Mandalay. Indah dape apa itu? Saro Mandalay orang. Saya udah sampai sana, udah kurus saya 3 hari sana. Saro Mandalay. Jadi istrinya Yusuf Kala orang sana, orang Pagaruyung, Batu Sangkar. Beliaulah yang menemui 2 minggu beres diproses hukum 2 minggu. Malamnya presiden pidato jam 11 malam kurang lebih diproses hukum 2 minggu. Tanggal 2 Desember kumpul lagi umat Islam. Nggak tanggung-tanggung 7,4 juta orang menurut Google. Dari seluruh Indonesia. Kita cuma datang mau sholat Jumat. Dan menunjukkan pada pemerintah. Kita serius minta hukum dilaksanakan sesuai dengan KUHP 156A. Tidak main-main. Permintaan kita cuma itu aja. Proses cepat, adil. Lihat kami yang datang nih. 7.400.000 orang. Sholat, zikir, doa, pulang. Nggak ada yang bawa senjata. Cuman bawa tikar semayang aja. Wudhu pun nggak bawa. Kita rapat, nggak boleh ditamrin. Kata Syed Akil, tidak sah sholat di jalan. Tidak sah sholat di tanah lapang. Kalau ada kata di masjid, masjidnya runtuh, shollu zuhron, wajib sholat zuhur. Nggak sah sholat Jumat di masjid yang runtuh. Iya, kata Imam Nawawi boleh. Imam Nawawi bilang boleh. Wa tajuzu an takuna iqamatis shalah sholatil jum'ah fi sahah. Boleh menegakkan sholat Jumat di tanah lah. Kalah pula Imam Nawawi sama Syed Akil. Inilah ngerinya Indonesia. Nabi ada 4, ya kan? Imam Nawawi kalah. Alhamdulillah, fatwa dia tak didengar orang. Orang NU pun tak dengar fatwa. Hadir 7,4 juta orang. Di Monas kita buat. Sahah itu. Sahah itu terbuka, ada pagarnya. Nah, Monas lah itu. Jadilah singkat cerita, disediakan polisi 10 mobil untuk wudhu. 10 mobil. Yang datang 7 jutaan orang. 5 bulan nggak selesai wudhunya. Nah itulah keyakinan ulama. Kita musyawarah. Apa kita buat? Nggak mungkin ada mobil yang sanggup menyediakan wudhunya. Terus bagaimana kita buat? Doa. Minta hujan supaya wudhu pakai air hujan. Oke, siapa yang hari ini ilham doa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hujan. Enggak laku air yang disediakan polisi. Air Allah turunkan tahur. Air bersih dari langit. Selesai. Keluar ancaman makar. Inilah yang nggak tahan kita. Orang bawa mandau mau membacok ketua wakil sekjen MUI tidak makar. Orang datang mau sholat ke Monas makar. Disebarkan pakai helikopter. Ada makar. Apa makar?
Bus-bus dilarang ngangkat penumpang. Kalau ngangkat dicabut izinnya. Jalan kaki anak-anak kita dari Ciamis 300 km. Saya jumpai di Menteng. Anak-anakku dari mana nak? Kami dari Ciamis pak. Kaki bengkak berdarah-darah. 300 kilo jalan kaki. Saya bilang capek nak. Tidak pak. Demi agama tidak capek. Bagaimana makan kalian nak? Oh makan kami pak sepanjang jalan pak. Mengemis orang supaya kami ambil makanannya. Hebatnya. Minuman sepanjang jalan pak. Begitu kami sampai masjid mau istirahat malam. Ibu-ibu datang bawa sop buntut, bawa bakso, bawa macam-macam makanan. Tak tahan kami menghabiskannya. Bahkan ibu-ibu ada yang bilang, nak umurmu berapa? 14 tahun. Kalau kau nanti sudah dewasa mau ngambil istri nak, datang ambil anakku jadi istri. Istri pun dapat juga. Sepanjang jalan orang mengasih duit 10.000, 100.000, rata-rata bawa uang 800.000, 1 juta pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan orang ngasih duit, sedikit-sedikit 5.000, 10.000, tapi banyak orang memberinya. Tidak ada kesusahan bagi orang-orang yang menegakkan agama. Ternyata setelah terjadi nggak ada makan.